Selamat datang kembali di serial Devil May Cry. White Rabbit memasuki dunia Makai kembali untuk bertemu dengan sesosok iblis misterius di mana ia menyerahkan darah saudara Dante, yaitu Vergil. Ya, sepertinya kita tahu siapa iblis ini. Walaupun sempat diragukan oleh iblis itu, White Rabbit berhasil meyakinkannya untuk menggunakan pedang Sparda demi menuntaskan tujuannya membalaskan dendam. Sementara itu, Mary terbangun di atas tubuh Dante selepas gedung meledak sebelumnya. Cie, romantis banget. Sekarang, Mary berusaha menemukan dan melawan White Rabbit. Walaupun Dante juga ingin melawannya karena ini juga urusannya. Ia segera dikurung Mary karena tujuan White Rabbit adalah darahnya. Mary akan pergi, tapi ia melihat koper senjata prototipe sebelumnya dengan nama K dan A. Ia mengambilnya dan pergi meninggalkan Dante. Berpindah ke malam hari, sebuah mobil terparkir di pinggir jalan. Pengemudinya melihat Mary yang sedang berjalan, lalu mencoba menggodanya. Sementara White Rabbit masih menunggu bersama pasukan iblisnya dan Angelo. Walau Angelo ingin segera berperang, White Rabbit menahan mereka semua, sembari menelpon Anders untuk suatu keperluan. Tapi yang datang bukanlah Dante, melainkan Mary. Ia sempat memerintahkan pasukannya bernama Bloodstrike untuk melawan, namun Mary berhasil mengalahkannya. Kini ia berhadapan langsung dengan White Rabbit. Mary mengancam akan membunuh Dante jika White Rabbit tidak menyerahkan kalungnya. White Rabbit kemudian melempar kalungnya pada Mary. Namun ketika Mary hendak pergi, White Rabbit menggodanya, mengatakan bahwa ia tidak akan menghabisi Dante karena ia menyukainya. Mary tak mengindahkan ucapan itu dan mulai melawan White Rabbit. Pasukan iblis White Rabbit pun ikut menyerang. Kini Mary mengeluarkan senjata andalannya, sebuah bazooka seperti di gamenya bernama Kalinaan. Ya, sayang sekali untuk episode ini. Senjata Mary seperti tidak diperlakukan istimewa seperti di game. Pada di gamenya, bazooka itu diberi nama oleh Mary sesuai nama ibunya. Tapi di sini hanya dijadikan senjata biasa tanpa makna apapun. Ayo lanjut. Dengan senjata barunya, Mary bahkan berhasil mengusir Angelo. Sayangnya sebuah serangan mengenainya dan membuat tubuhnya roboh. Ternyata setiap kuku iblis mengandung racun Echidna, racun yang mampu melumpuhkan seseorang, termasuk Dante. Sebelum Mary dieksekusi, Dante berhasil datang dan menyelamatkannya. Namun bukannya langsung bertarung, White Rabbit malah mengajak Dante bicara. White Rabbit membawa Dante ke dunia Makai, dunia para iblis sekaligus tanah ayahnya sendiri. Walaupun Dante sempat tak tahan dengan baunya dan diserang habis-habisan oleh White Rabbit, ia berhasil keluar dari sana. White Rabbit mengajak kerjasama untuk menghentikan perbudakan di dunia iblis dan membiarkan semua iblis tinggal di dunia manusia yang ia sebut surga. Sayangnya Dante tidak setuju, sehingga pertarungan pun terjadi. Dengan mudah Dante melawan mereka, hingga akhirnya Angelo datang menghadapinya. Pertarungan pun menjadi lebih berat bagi Dante karena ia terus bolak-balik keluar masuk portal saat melawan Angelo. Di sisi lain, Mary menghina White Rabbit karena ia adalah iblis kejam yang tak segan memanfaatkan iblis lemah demi tujuannya. White Rabbit langsung marah dan mengamuk, mengatakan Mary tidak tahu apa-apa. Ia menarik topengnya, menampakkan wujud aslinya, yaitu Boy yang kini telah dewasa. Tubuhnya penuh luka dan di dadanya terpasang semacam mesin berupa katup. Ia bahkan memperkenalkan dirinya sebagai hasil ciptaan Mary. Apa maksud dari kata-kata White Rabbit sebagai ciptaan Mary? Jadi di episode 6, di mana Mary menghabisi semua iblis tingkat rendah atau penduduk Makai yang merupakan keluarga White Rabbit, itu mengubahnya menjadi gila dan bertujuan menghancurkan Dakom. Selain itu, maksud dari ucapan itu adalah menyampaikan pada Mary bahwa tindakannya dalam memberantas iblis justru melahirkan salah satu penjahat terbesar, musuh utama di anime ini. Setelah pertarungan bolak-balik ini, Dante berhasil menyudutkan Angelo ke dekat portal. Dante menyadari keberadaan mesin portal milik White Rabbit lalu menendangnya, membuat portal tersebut tertutup dan membelah Angelo. Ya ampun, kurang memuaskan banget sih kekalahannya Angelo di sini. White Rabbit kesal dan akhirnya melawan Dante. Tentu saja Dante akhirnya menang. White Rabbit sempat terjatuh, namun Dante berhasil menangkap kalungnya, sehingga mencegah White Rabbit jatuh lebih jauh. Tetapi White Rabbit berkata pada Dante, I want you to remember that. When what will happen next happens, I want you to remember that you could have stopped it. What do you mean? Apa maksud dari kata-katanya? Apa ini foreshadowing untuk kedepannya ya? Entahlah. Sebuah helikopter terbang ke arah mereka, membawa Enzo dan Benz yang telah sampai menemui mereka. Di episode selanjutnya, Bloodstrike ternyata masih hidup. Ia ditemukan oleh White Rabbit yang juga selamat setelah jatuh ke sungai. Dengan sisa tenaganya, ia memakan Bloodstrike dan mengambil semua darahnya. Ngeri.
Dengan semua darah yang ia minum, tubuh White Rabbit mulai berubah menjadi wujud iblis yang lebih besar. Sementara di sisi lain, ketika Benz dan pasukannya menyapu sisa-sisa iblis, Anders diam-diam mengambil alat White Rabbit, sementara masih terjadi ketegangan antara Benz dan Dante. Tetapi tiba-tiba, sesuatu dengan cepat datang menyerang mereka. White Rabbit yang kini menjadi lebih besar dengan pedangnya yang menyatu di tangannya dapat menghabisi seluruh pasukan Benz dengan mudah. Mary dan Dante bekerja sama untuk melawannya. Sayangnya, karena DNA-nya sebagai manusia murni, peluru anti-iblis tidak mempan. Sementara itu, White Rabbit terus menghajar mereka. Enzo mencoba membantu dengan mengambil pasukannya Mary. Sayangnya, usahanya gagal dan ia tertusuk oleh White Rabbit. Kematian Enzo membuat Dante menggunakan Devil Trigger-nya dan melawan balik White Rabbit. Sementara Mary mencoba membantu menggunakan helikopter. Jujur aja aku kesel banget. Bazooka yang semestinya jadi senjata ikoniknya dibuang begitu saja. Sungguh disayangkan. Walaupun dengan Devil Trigger-nya, Dante masih kewalahan melawannya. Untungnya, Mary sempat menyelamatkannya. White Rabbit kembali mengejar dan berhasil merusak helikopter mereka. Dante segera mendorongnya hingga amuletnya terjatuh, sementara helikopter Mary terdampar di jembatan. White Rabbit berhasil mendapatkan amuletnya kembali dan memasangkan pada pedangnya, mengubah wujud pedangnya menjadi pedang Sparda seperti di game. Dante sempat sombong dengan berkata bahwa usaha White Rabbit tidak akan berhasil karena ia butuh darah saudaranya yang sudah mati. Sayangnya, di luar dugaan Dante, ternyata White Rabbit sudah mendapatkan darah Pergil. White Rabbit juga mengungkapkan bahwa Pergil ternyata masih hidup. Dikala Dante masih terkejut, White Rabbit segera menyerangnya, menusukkan pedangnya hingga darah Dante tumpah dan mengaktifkan amuletnya. Oke, sebelum lanjut, gua rasa ceritanya mulai tidak konsisten. Seperti yang dikatakan Mary, White Rabbit perlu darah Dante yang menjadi iblis untuk melakukan ritual. Tapi sedari tadi, kita cuma lihat Dante dalam wujud manusianya saja. Memang matanya memerah akibat Devil Trigger, tapi apakah ini indikator yang dibutuhkan? Kalau memang cuma mata merah saja, seharusnya pas Dante meledak di episode 4 sebelumnya, itu sudah pas untuk memenuhi syarat. Jadinya aku bingung, pas Devil Trigger mana yang dibutuhkan? Dalam wujud iblis atau gimana? Tapi sudahlah, kita lanjutkan saja. Dengan darah Dante, pedang Sparda aktif dan membuka batas dunia manusia dan iblis, menyebabkan banyak iblis menyerang manusia. Mary yang segera sadar mencoba menggunakan senjatanya, tapi hanya tersisa satu peluru. Dan dengan satu bidikannya, ia menembakkan peluru terakhir yang tepat mengenai katup jantungnya White Rabbit. White Rabbit langsung lemah ketika katupnya rusak. Dante pun mengaktifkan wujud iblisnya dan mengeluarkan serangan terakhir, berhasil menghabisi White Rabbit dengan pedang ayahnya. Seharusnya, wujud iblis ini dipakai saat bertarung melawan White Rabbit sebelumnya. Toh akhirnya akan kalah juga kan? Setidaknya lebih baik daripada sebelumnya. Sayang banget wujud iblisnya tidak dipakai, dan ketika dipakai pun hanya untuk aksi kecil seperti ini. Akhirnya dengan tumbangnya White Rabbit dan amuletnya dilepas, batas dunia manusia dan iblis kembali pulih, menghancurkan semua iblis yang sebelumnya menyerbu. Dante dan Mary beristirahat bersama di sana. Setelah mendengar bahwa saudaranya masih hidup, Dante berencana mencarinya dan bahkan mengajak Mary kalau tertarik sambil memanggilnya Lady. Namun, Mary menyuntikkan obat bius padanya membuat Dante pingsan karena Mary merasa keberadaan Dante terlalu berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Tiba-tiba sebuah portal menyala dan membuatnya terkejut. Ternyata selama pertarungan White Rabbit dengan Dante, Anders yang membawa alat teleporter White Rabbit berhasil selamat dengan naik helikopter. Sayangnya, helikopter yang ia naiki adalah helikopternya Benz. Ditambah, ia ditawan. Ternyata Benz telah mengetahui bahwa Anders adalah pengkhianat yang bekerja pada White Rabbit. Ia juga menanyakan tujuan Anders mengambil alat itu. Ternyata Anders diperintahkan White Rabbit untuk menghancurkan alat itu agar tidak ada manusia yang bisa menggunakannya. Tapi Benz dengan kecerdasannya mengambil alat itu dan membuang Anders dengan menembak dan menjatuhkannya ke sungai. Itulah mengapa Benz kini bisa membuka portal ke dunia Makai. Ini juga bodoh sih. Kalau memang tujuannya ialah untuk menghancurkan alat itu, kenapa nggak dilempar aja ke sungai atau dibanting aja? Menurut gue tuh lebih praktis daripada dibawa dan nggak akan sampai seperti ini. Oke lanjut. Dengan portal itu, Benz bersama pasukan Amerika mulai menyerang Makai, atau lebih tepatnya, menginvasi dunia Makai. Setiap iblis yang ada, bahkan iblis lemah seperti penduduk Makai, ditawan ataupun dihabisi. Dunia Makai pun kini jatuh ke tanah Amerika. Momen. Dalam waktu singkat, sebuah benteng manusia dibangun di dunia Makai dan banyak iblis ditawan sana. Namun tiba-tiba, sebuah serangan datang menghabisi semua pasukan. Ternyata, ia adalah iblis bertanduk yang sebelumnya bertemu White Rabbit. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pergil dan berkata bahwa badai akan segera datang. Unaware of the storm they ride into, I am that storm. Oke, itu dia episode terakhir dari DMC episode 8. Menurut gua, episode ini bagus. Cuma logika Devil Trigger Dante masih belum bisa kupahami. Tapi biarkanlah.
Toh anime ini sebenarnya bagus dari episode 1 sampai akhir. Kalau boleh jujur, satu-satunya hal yang gua suka dari anime ini adalah ceritanya tidak canon. Karena kalau canon, gua pun bakal menolak. Hehe. BTW terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton alur cerita Devil May Cry dari part 1 sampai sekarang. Gua minta maaf jika kebanyakan video gua agak cringe atau suaranya kayak buruk, soalnya gua masih coba-coba untuk membuatnya lebih baik. Selain itu, video gua terinspirasi dari Chokomeng, Ini Ojan, Hike Boy, sama Korean Comic. Cuman, ke depannya gua akan bereksperimen lagi, karena gua ingin video gua punya keunikannya tersendiri. Ya gua harap kalian gak masalah ya, soalnya gua sendiri berusaha buat video terbaik untuk kalian tonton. Oke, untuk animasi ini, kelebihannya adalah karakter-karakter yang dibawakan bagus dan aksi serta animasinya juga gak kalah bagus. Apalagi White Rabbit, dia jadi karakter favoritku di cerita ini. Backstory-nya hingga pertarungannya ku suka. Sayangnya, karena banyak perubahan alur cerita di gamenya, membuat animasi ini ditolak banyak fans DMC. Apalagi karakter Dante yang disuarai oleh Johnny Young Bosch, membuat Dante terlihat seperti Nero daripada Dante. Oh ya, gue juga telah lihat animasi season 2-nya, cuman belum nonton episode 1-nya aja, masih trailer, dan jujur aja, gue kayak gimana gitu ngeliat Pergil yang kayak gini, gak ada sangar dan kerennya gitu loh. Maksudku gini deh, wajahnya yang di DMC 3 aja, yang lu tahu aja kan gimana desain karakter di tahun gitu, lebih sangar dan cool daripada versi animasinya loh. Jujur kecewa sih. Tapi kita lihat aja, nanti kalau ada kesempatan, gue akan bahas season 2-nya, tapi tidak akan dalam waktu dekat ini. Oke, sebelum menutup video ini, untuk animasi Devil May Cry 2025 dari Netflix, gua akan rating 7/10. Terima kasih ya guys atas selama ini, sampai jumpa di video berikutnya. Adios.